Stop kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan penderitaan mental dan fisik. Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan tidak memandang jenis kelamin dan usia korban. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala upaya baik fisik maupun verbal yang mengarah pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan serta memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelakunya tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Kekerasan seksual masih menjadi momok menakutkan bagi negeri ini. Tak hanya perempuan, permasalahan ini juga kerap menimpa anak-anak laki-laki karena tak terbatas pada gender. Setiap tahunnya, kasus perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual masih terus terjadi. Padahal, ini bisa membuat para penyintas mengalami dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Kekerasan seksual saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun perkantoran. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Mengalami kekerasan seksual bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan para penyintas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lantas, apa saja dampak yang bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual? Lalu, bagaimana cara kita mengatasi kekerasan seksual yang dialami oleh para korban kekerasan seksual? Berikut ini videonya. Halo warga sipil sekalian, gue Ferry, dan gue pernah jadi korban pelecehan seksual. Ya langsung aja, gue mengalami pelecehan seksual itu di usia gue 11 tahun di tempat potong rambut, dan pelakunya adalah orang yang motongin rambut gue, dan dia laki-laki. Kronologinya kurang lebih kayak gini. Waktu lagi motong rambut, si pelaku dengan sengaja meletakkan tangannya di daerah kemaluan gue. Apa reaksi gue waktu itu? Gue diem, Pak. Apa gue menikmati? Enggak sama sekali. Gue shock banget. Otak gue memproses apa yang terjadi sama diri gue. Gue ngerasa kesal, malu, hina, jijik, semuanya itu bercampur jadi satu. Kenapa gak ngelawan? Kenapa gak berontak? Kenapa gak teriak? Mudah memang kalau kita bukan korbannya ya, tapi ketika kita merasakannya langsung, ternyata nggak segampang itu cuy. Gue ngerasa tubuh gue waktu itu kaku, nggak bisa gerakin tangan gue, nggak bisa gerakin mulut gue bungkam. Kurang lebih rasanya kayak ketindihan lah, atau sleep paralysis. Akhirnya gue mencoba mengumpulkan semua keberanian gue menepis tangan si pelaku dan langsung kabur, lari, gitu aja. Sampai di rumah gue ngurung diri, gue ngerasa stres, gue ngerasa hina, gue ngerasa jijik. Tapi di satu sisi gue ngerasa bingung, gue bingung mau cerita ke siapa, gue bingung mau ngadu ke siapa, gue takut orang lain tahu, gue takut diejek, gue takut dihina, gue takut dikecilkan karena jadi korban. Akhirnya gue putusin untuk nyimpan cerita itu sendiri. Ya. Dan setelah gue bertambah dewasa, setelah gue mulai berpikir, gue sadar kalau itu adalah sebuah kekeliruan. Karena butuh bertahun-tahun buat gue untuk benar-benar pulih dari kejadian tersebut. Kejadian itu berulang, gue bayangin kayak kaset kusut yang terus diputar di otak dan memori gue. Dan percayalah teman-teman, rasanya pahit dan menyakitkan. Gue bisa bilang mungkin sekarang gue udah pulih, mungkin sekarang gue udah bisa move on. Tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama dengan gue, menderita trauma yang sama, harus mengalami pelecehan yang sama, yang mungkin dampaknya secara fisik maupun mental lebih besar dari gue. Rasa sakit dan pahitnya mungkin lebih dalam dari gue, terutama kaum perempuan
sebagai pihak yang paling sering menjadi korban dalam tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Satu hal yang harus kita pahami bahwa tindak kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapapun dan oleh siapapun, nggak terbatas sama usia dan jenis kelamin. Namun ketika kita menelisik lebih dalam, ketika kita mencari contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di Republik ini, kita bakal gampang mengetahui bahwa mayoritas korban tindakan pelecehan dan kekerasan seksual adalah perempuan. Dan gak sedikit dari mereka yang sampai detik ini harus menanggung luka yang sama. Harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih